Inter Milan berpeluang melakukan sejumlah rotasi saat menghadapi boloknya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa posisi penjaga gawang kemungkinan akan diisi oleh Josep Martinez. Di lini belakang, Carlos Augusto berpeluang tampil sejak awal untuk memberi waktu istirahat kepada Bastoni, sekaligus bersaing dengan Luis Henrique untuk mengisi sisi kanan pertahanan. Keputusan rotasi ini tidak lepas dari pertimbangan jadwal padat dan potensi laga final yang akan dimainkan pada Senin. Di lini tengah, posisi tengah kiri akan dirotasi antara Sučić dan Mkhitaryan. Sesi latihan terakhir juga menjadi momen penting untuk mengevaluasi kondisi Hakan Çalhanoğlu yang masih dalam pemulihan setelah mengalami masalah pada otot aduktor. Pemain asal Turki tersebut belum berlatih penuh bersama tim dan masih diragukan apakah bisa dimainkan saat laga berjalan atau baru akan dipertimbangkan jika Inter melaju ke final. Di lini depan, duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dipastikan menjadi andalan untuk membongkar pertahanan boloknya, sementara Boni dan Esposito disiapkan sebagai opsi dari bangku cadangan. Masa depan Davide Fratesi di Inter Milan semakin dipertanyakan. Menurut laporan La Repubblica, gelandang timnas Italia itu kini hanya menjadi pilihan ketujuh di lini tengah Nerazzurri. Berada di belakang Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, serta Zielinski, Sučić, dan Diop. Meski masih rutin mendapat panggilan dari Gennaro Gattuso ke tim nasional, Fratesi membutuhkan waktu bermain yang lebih konsisten. Kondisi tersebut membuatnya memiliki nilai jual di bursa transfer. Pelatih Luciano Spalletti disebut menginginkannya bergabung dengan Juventus, namun wacana pertukaran dengan Kevin Thuram tidak berlanjut. Sementara itu, AS Roma siap mencoba mendekati Fratesi jika Baldanzi dilepas. Dengan Napoli juga terus memantau perkembangan situasinya. Valentin Carboni dipastikan tidak akan menyelesaikan musim bersama Genoa. Menurut laporan Corriere dello Sport, gelandang muda asal Argentina tersebut minim mendapatkan kesempatan bermain, baik saat Genoa masih ditangani Vieira maupun di bawah pelatih saat ini, Daniele De Rossi. Situasi ini membuat Carboni berpeluang besar kembali ke klub asalnya pada Januari untuk kemudian dipinjamkan ke tim lain demi mendapatkan menit bermain. Inter menilai mempertahankan Carboni di Genoa beresiko menyia-nyiakan satu musim penuh. Sejauh ini belum ada tujuan pasti, namun ketertarikan sudah datang dari Sassuolo dan Parma. Kedua klub tersebut dikabarkan tengah menjejaki kesepakatan agar proses peminjaman bisa diselesaikan lebih awal. Simone Inzaghi dikabarkan menjalin kembali komunikasi dengan manajemen Inter Milan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pelatih Al Hilal tersebut secara pribadi menghubungi petinggi Nerazzurri dengan tujuan berpamitan dan bertemu kembali dengan rekan-rekan lamanya setelah beberapa bulan tidak berkomunikasi. Pertemuan disebut sangat mungkin terjadi, meski tidak di hotel tempat Inter menginap di Riyadh. Inter Milan datang ke Riyadh dengan misi jelas, yakni meraih trofi Piala Super Italia dan mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Hal itu ditegaskan pelatih Inter, Christian Cifu, dalam konferensi pers jelang semifinal melawan Bologna. Cifu menegaskan Inter akan memainkan setiap pertandingan dengan ambisi tinggi dan siap memanfaatkan format baru Supercoppa. Ia menyebut timnya harus terus berkembang dan berani bersaing hingga akhir. Terkait kondisi tim, Cifu memastikan Hakan Çalhanoğlu tersedia, meski masih akan dievaluasi apakah tampil sejak awal atau masuk sebagai pemain pengganti. Soal waktu pemulihan yang lebih singkat jika lolos ke final, Cifu menilai Inter sudah terbiasa dengan jadwal padat. Pelatih asal Rumania itu juga menjelaskan alasan Inter baru tiba di Arab Saudi sehari sebelumnya, yang disebut sebagai pilihan teknis terkait perjalanan dan perbedaan waktu. Mengenai Bologna, Cifu menilai lawan tersebut selalu menyulitkan siapapun karena intensitas dan energi permainan yang tinggi. Menanggapi kegagalan di final musim lalu, Cifu menegaskan masa lalu tidak lagi menjadi beban. Ia menilai skuad Inter saat ini sangat solid, lapar trofi, dan terus bekerja keras meski sempat mengalami kekecewaan.
Fokus utama Nerazzurri, menurut Cifu, adalah menampilkan performa maksimal melawan Bologna demi membuka peluang melaju ke final Supercoppa Italia. Lautaro Martinez saat ini memimpin daftar top skor sepanjang sejarah Piala Super Italia dengan koleksi 4 gol, sejajar dengan Paulo Dybala. 4 gol tersebut dicetak Lautaro masing-masing ke gawang Juventus pada 2021, AC Milan pada 2022, Napoli pada 2023, dan kembali melawan Milan pada 2024. Di bawah Lautaro dan Dybala terdapat Samuel Eto'o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, dan Andriy Shevchenko yang sama-sama mengoleksi 3 gol. Pada edisi Supercoppa Italia kali ini, Lautaro berpeluang mencetak sejarah dengan melewati catatan Dybala. Alessandro Bastoni menegaskan ambisi besar Inter Milan untuk meraih Piala Super Italia. Kepada Inter TV, bek Nerazzurri itu mengaku senang kembali tampil di Riyadh, yang menurutnya menjadi bukti performa positif Inter pada musim sebelumnya hingga kembali mendapat kesempatan bersaing memperebutkan trofi. Bastoni menyadari tantangan meraih Supercoppa kini semakin berat sejak format kompetisi berubah. Meski demikian, ia menekankan rasa bangga karena Inter mampu tampil di ajang tersebut untuk tahun keempat secara beruntun. Menjelang semifinal melawan Bologna, Bastoni menilai lawan akan mengandalkan permainan duel dan intensitas tinggi, sehingga Inter harus mampu menyamai energi tersebut. Ia juga menegaskan, laga nanti tidak akan berjalan mudah. Pelatih Inter Milan Christian Cifu menegaskan kesiapan timnya menjelang semifinal Piala Super Italia melawan Bologna. Kepada Inter TV, Cifu mengungkapkan kondisi latihan Inter di Riyadh yang berlangsung dalam cuaca lebih dingin dibandingkan Milan, sembari melontarkan candaan soal dirinya yang tidak membawa jaket. Meski begitu, Cifu menegaskan bahwa Inter siap menghadapi tantangan besar dari Bologna, tim yang ia nilai memiliki identitas permainan kuat dan ditangani salah satu pelatih terbaik di Italia. Ia menyadari laga tersebut akan menuntut kerja keras tinggi untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Terkait kondisi skuad, Cifu menyebut situasi Inter cukup dinamis dengan beberapa pemain kembali pulih, sementara yang lain masih mengalami masalah fisik ringan. Namun, ia menegaskan Inter memiliki kedalaman tim yang mampu menutup absennya sejumlah pemain. Cifu juga menyampaikan pandangannya soal Supercoppa Italia dengan menyebut Inter sebagai pendatang di turnamen tersebut. Meski demikian, Nerazzurri tetap berkomitmen untuk menghormati kompetisi dan memberikan penampilan terbaik demi meraih hasil maksimal. Inter Milan menjadikan Brooke Norton-Covey sebagai target utama di bursa transfer. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pemain sayap Genoa tersebut saat ini menjadi favorit manajemen Nerazzurri, terutama karena Inter hampir dipastikan harus berinvestasi menyusul absennya Denzel Dumfries dalam waktu lama. Norton-Covey dinilai sebagai profil yang paling sesuai dengan kebutuhan Inter. Pemain kelahiran 2004 itu unggul dibanding kandidat lain seperti Valencic, Toure, dan Palestra, berkat kombinasi usia muda, potensi besar, pengalaman bermain di Serie A, serta fisik yang kuat, dan dinilai sepadan dengan Dumfries. Kebijakan transfer pemilik klub, Oaktree, yang berfokus pada pemain muda dengan prospek jangka panjang, semakin menguatkan posisi Norton-Covey sebagai target ideal. Inter disebut siap mengajukan tawaran di kisaran 15 hingga 20 juta euro. Angka yang diyakini bisa membuat Genoa mulai mempertimbangkan penjualan, meski mereka sebelumnya mematok batas lebih tinggi. Namun Inter harus bersaing dengan klub-klub Premier League serta Napoli dan Juventus yang juga memantau situasi sang pemain. Faktor lain yang menguntungkan Nerazzurri adalah hubungan baik dengan Roc Nation, agensi yang menaungi Norton-Covey. Semua elemen ini membuat potensi transfer Norton-Covey ke Inter dinilai lebih dari sekadar wacana. Paolo Di Canio menilai persaingan perebutan gelar Scudetto musim ini hanya melibatkan dua tim, yakni Inter Milan dan Napoli.
Kepada Il Messaggero, mantan penyerang timnas Italia tersebut menyebut jarak kualitas kedua tim itu dengan pesaing lainnya terlalu besar, sehingga tim-tim lain dinilai hanya akan bersaing memperebutkan 2 tiket Liga Champions. Di Canio menilai Inter lebih diunggulkan berkat kinerja positif pelatih Christian Chivu, serta kemampuan Nerazzurri dalam mendominasi pertandingan. Ia juga menyoroti kedalaman skuad Inter, khususnya di lini serang, dengan kehadiran Pio Esposito dan Boni sebagai opsi berkualitas. Selain itu, Di Canio menilai Zielinski kembali menunjukkan levelnya sebagai pemain top. Sementara itu, Napoli dinilai masih memiliki peluang, namun menghadapi kendala pada kedalaman skuad. Di Canio menyebut tim asuhan Antonio Conte sudah terlalu sering kehilangan poin, sehingga posisi mereka dalam perburuan Scudetto menjadi lebih sulit dibanding Inter.